Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yesika Petra Bundar dari Universitas Prima Indonesia Medan, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, tahun 2021-2022 dengan NIM 213304010263, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dengan nama dosen pengampu mata kuliah ini ialah Bapak Hottua Samosir SPD MSI. Oke, di sini saya akan menjelaskan topik perkuliahan saya, yaitu topik ke-7 mengenai konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi di perusahaan. Di sini akan membahas 7 subtopik. Yang pertama itu mengenai pengertian sistem akuntansi pokok. Yang kedua, bukti transaksi. Yang ketiga, mengenai jurnal. Yang keempat, buku besar dan buku pembantu. Dan yang kelima, klasifikasi dan kode rekening. Yang keenam, mengenai kode rekening. Dan yang ketujuh, mengenai laporan. Oke, di sini saya akan menjelaskan subtopik bagian yang pertama, yaitu mengenai pengertian sistem akuntansi pokok. Menurut beberapa para ahli menyatakan bahwa yang pertama, Mulyadi mengemukakan sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Menurut Nugroho, sistem akuntansi pokok itu ialah suatu alat yang dipakai untuk mengorganisir atau menyusun, mengumpulkan, dan mengikhtiarkan keterangan-keterangan yang menyangkut seluruh transaksi perusahaan, di mana para pegawai, kegiatan-kegiatan perusahaan, bahan-bahan, dan mesin-mesin dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga pengawasan dapat dijalankan sebaik-baiknya. Menurut Baritwan, sistem akuntansi itu ialah sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai usulan satu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan, baik dalam bentuk laporan-laporan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk pemegang saham kreditur dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk memulai hasil operasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Sistem akuntansi pokok dirancang perusahaan untuk pihak internal dan pihak eksternal. Adapun unsur-unsur sistem akuntansi pokok ialah yang pertama, formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi
Contoh formulir adalah faktur penjualan dan bukti kas keluaran. Yang kedua, jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan, dan data lainnya. Yang ketiga, buku besar. Buku besar atau journal ledger terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Yang keempat, buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Yang kelima yaitu laporan. Hasil akhir proses akuntansi itu adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. Topik yang kedua yaitu mengenai bukti transaksi. Untuk melaksanakan atau menjalankan sistem akuntansi, bukti transaksi merupakan pemicu. Setiap pencatatan dalam catatan akuntansi dimulai dari bukti transaksi atau dokumen. Bukti transaksi adalah dasar untuk melakukan pencatatan. Karena itu, pengawasan atas penggunaan bukti transaksi mutlak dilakukan. Perancangan bukti transaksi yang baik harus memperhatikan kebutuhan informasi, rekening buku besar dan buku pembantu, serta jurnal. Untuk mendapatkan bukti transaksi yang sesuai dengan kaidah pengendalian intern, ada baiknya merancang bukti transaksi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi. Prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi tersebut ialah yang pertama, pencantuman identitas bukti transaksi. Yang kedua, pencantuman identitas perusahaan. Yang ketiga, rancangan sesuai kebutuhan. Yang keempat, ada tembusan atau kopi. Yang kelima, pencantuman unsur internal cek. Yang keenam, pencantuman urut tercetak. Oke, di sini saya akan memberikan contoh bukti transaksi yang banyak digunakan pada perusahaan, yaitu seperti gambar berikut. Sekarang masuk pada pembahasan subtopik yang ketiga, yaitu mengenai jurnal. Dalam pencatatan transaksi, terutama yang kebanyakan masih manual, buku jurnal memegang peranan yang sangat penting karena merupakan catatan akuntansi pertama yang disusun secara kronologis. Buku jurnal terbagi ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus yang pada umumnya
digunakan antara lain. Yang pertama yaitu jurnal penjualan, yang kedua jurnal pembelian, yang ketiga jurnal penerimaan kas, dan yang keempat yaitu jurnal pengeluaran kas, yang kelima jurnal pemakaian bahan. Untuk merancang format jurnal khusus, hal-hal berikut ini harus dipertimbangkan. Yang pertama itu, pelajari karakteristik transaksi perusahaan. Yang kedua, pencatatan ayat jurnal standarnya. Yang ketiga, pembuatan format jurnal khusus mengikuti ayat jurnal standarnya. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh format jurnal khusus, yaitu sebagai berikut. Yang sekarang kita masuk pada subtopik yang keempat, yaitu mengenai buku besar dan buku pembantu. Buku besar dan buku pembantu adalah catatan akuntansi kedua dalam siklus pencatatan transaksi. Format buku besar dan buku pembantu dapat dibuat dengan variasi beberapa bentuk, yaitu variasi yang pertama yaitu rekening T. Yang kedua dapat berbentuk rekening saldo berjalan dengan satu kolom saldo. Yang ketiga rekening saldo berjalan Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contohnya, yaitu sebagai berikut. Sekarang masuk pada subtopik yang kelima, yaitu mengenai klasifikasi dan kode rekening. Untuk menentukan klasifikasi rekening, pada umumnya metode yang digunakan adalah pendekatan laporan keuangan dengan mengambil skema laporan keuangan. Misalnya untuk klasifikasi dalam neraca, yaitu aktiva. Aktiva terdiri atas aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Hutang dan modal terdiri atas hutang lancar, hutang jangka panjang, modal untuk klasifikasi, untuk laporan laba rugi, penjualan biaya-biaya. Usaha terdiri atas biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Pendapatan dan biaya di luar usaha terdiri atas pendapatan sewa, biaya bunga. Oke, sekarang masuk pada pembahasan subtopik yang keenam, yaitu mengenai kode rekening. Penentuan klasifikasi rekening selalu diikuti dengan pemberian kode rekeningnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengklasifikasian, pengidentifikasian, dan pengarsipan. Ada beberapa pemberian kode rekening, di antaranya. Yang pertama, kode dengan angka urut. Kode dengan angka urut ini terdiri atas yang pertama, kas, yang kedua, piutang dagang, yang ketiga, persediaan barang dagang, yang keempat, tanah, yang kelima, bangunan, yang keenam, akumulasi penyusutan bangunan, yang ketujuh, hutang dagang, yang kedelapan, hutang bank jangka panjang, yang kesembilan, modal, yang kesepuluh, prive, yang ke-11 pendapatan, 12 biaya gaji, 13 biaya bahan habis pakai, 14 biaya penyusutan,
Yang ke-15, biaya utilitas. Dan yang ke-16, biaya lain-lain. Yang kedua yaitu kode angka blok. Metode ini memberikan sejumlah cadangan angka untuk klasifikasi tertentu. Berikut ini contoh pemberian kode rekening dengan angka blok, yaitu yang pertama 01 sampai 24 yaitu aktiva lancar. Yang kedua 25 sampai 33 yaitu aktiva tetap. Ketiga 34 sampai 36 yaitu aktiva tidak berwujud. Yang keempat 37 sampai 39 yaitu aktiva lain-lain. Yang kelima 40 sampai 49 mengenai hutang lancar. Yang keenam 50 sampai 56 mengenai hutang jangka panjang. Yang ketujuh 57 sampai 59 mengenai modal. Yang ke-60 sampai 62 yaitu pendapatan. Dan 63 sampai 89 mengenai biaya-biaya. Yang ketiga, kode kombinasi. Metode ini menggunakan kombinasi huruf dengan angka tertentu. Contohnya, AL01, AL242, AT33, HL413, M62. Yang keempat, kode kelompok. Metode ini menggolongkan rekening dalam kelompok tertentu. Dalam laporan keuangan, yang disebut dengan kelompok adalah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Masing-masing kelompok memiliki golongan tersendiri. Setiap golongan terdiri dari sub-golongan tertentu. Masing-masing akun dan digambarkan dengan bagan subgolong. Subgolong mempunyai jenis perluasan jenis akun ada di rinciannya. Secara sederhana, metode ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sekarang masuk pada pembahasan subtopik yang ke-7, yaitu mengenai laporan. Laporan yang dihasilkan sistem akuntansi pokok adalah laporan keuangan, dan juga dapat berupa laporan-laporan yang lainnya. Laporan dibagi dua, yaitu laporan keuangan dan laporan lain. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan terbagi atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal. Dan yang kedua, laporan lain. Laporan lain terdiri atas laporan penjualan, laporan harga pokok produksi, laporan daftar umur panjang, laporan persediaan, dan lain-lain. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi itu merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Sistem akuntansi pokok dirancang perusahaan untuk pihak internal dan pihak eksternal. Unsur-unsur sistem akuntansi pokok yang pertama yaitu formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contoh formulir ini ialah faktur penjualan dan bukti kas keluaran. Yang kedua, jurnal.
Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan dan data lainnya. Yang ketiga yaitu buku besar. Buku besar atau general ledger terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Yang keempat yaitu buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Yang kelima, laporan. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan. Laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. Demikianlah penjelasan mengenai konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pokok pada perusahaan. Semoga yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya. Oke, demikianlah penjelasan hari ini. See you and goodbye.